kemudian juga MPK Jakarta Pusat, dan gak ketinggalan buat abang-abang Pompok, anggota maupun pengurus DPD Forkabi Jakarta Pusat dan teman-teman dari DPC se-Jakarta Pusat atau DKI Jakarta. Gak lupa juga nih buat siapa yang ini? Bang Patayla. Ini MPT Forkabi Pak. MPT. Zaman saya belum ada nih MPT. Zaman sekarang sudah ada. Nanti nanya Bang, maaf MPT apaan? MPT Majelis Pertimbangan Tinggi. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf juga untuk abang-abang Pompok nih. Program-program Bang, mohon maaf. Belum tercatat. Jabar, Jawara dan pengacara. Baik, terima kasih sudah mau hadir. Baik, kita mulai saja acara ini dengan mengucapkan sama-sama basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pembukaan acara kita ini. Pertama adalah menyanyikan Indonesia Raya, dilanjut dengan menyanyikan Mars Forkabi yang akan dipimpin oleh Wadina. Untuk itu kami mohon seluruh hadirin yang ada di ruang ini untuk berdiri. Terima kasih. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Forkabi. Kemerdekaan
silakan Ustaz. Dimohon untuk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekian kasih Ustaz. Baik, berikutnya adalah sambutan Ketua Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD Pokarbi Jakarta Pusat akan dilakukan oleh Bang Rudi Sarip. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sini semua untuk acara pengurus Pokarbi DPD Jakarta Pusat periode 2021 dan 2000 sampai dengan 2026. Terima kasih kepada Bang Ketum, Bang MPD atau pengurus MPD, pengurus DPP, juga kepada pemerintah Pak Koramil, Pak Kapolres, dan juga dari Kes Bangpol untuk dari pemerintah daerah dan saudara-saudara kita yang dari ormas-ormas lain yang berkesempatan dan bersedia hadir dalam kesempatan acara kita ini. Terima kasih banyak semuanya. Berikutnya juga untuk saudara-saudara Pokarbi, khususnya Mbak Lydia yang telah berjuang dengan segala tenaga dan keikhlasannya sehingga terwujudlah acara ini. Acara ini memang kita nantikan karena untuk pengurusan periode 2021 sampai dengan 2026 baru terlaksana di 2023 ini, karena memang tahun-tahun kemarin kita menghargai dan menikmati himbauan-himbauan PPKM dari pemerintah, dan alhamdulillah pada kesempatan pertama setelah ada kelonggaran ini kita manfaatkan untuk melaksanakan acara ini. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Dan terakhir, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa dinikmati dan disyukuri semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian dari saya, terima kasih atas kehadirannya dan mohon doa agar acara ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi. Nah ini poinnya nih, kita kumpul nih. Siap-siap yang mau dilantik. Habis dilantik jangan, biasanya sih kalau organisasi namanya banyak banget pengurusan. Ini bodo amat. Dan kebanyakan ini kan ada begini nih, satu lagi nih, kalau boleh sih orang yang model ninggalin Pokarbi, jangan pernah cari hidup di organisasi, tapi usaha menghidupkan organisasi. Ibarat kata ya nyok kita hidupin organisasi, jangan cari penghidupan di organisasi. Nah, sama kayak grup band, kalau udah bicara duit bubar. Apa nih Pak? Ya mohon maaf ya. Apa? Makan lumutan. Cuman kita yang ada apa aja. Baik, sekarang kita prosesi pelantikan. Yang pertama adalah dimohon yang mau dilantik
naik ke atas panggung dah. Tadi daftar namanya kita mau panggil bukan nih. Makanya kita bilang yang mau dilantik naik dah bareng-bareng. Kalau ada namanya kita sebutin. Bagaimana? Siap. Tadi kita pesan disuruh naik. Baik, kalau begitu kita panggil saja Sekretaris Jenderal DPP Porkabi Bang Hamzah Esa MHum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelantikan tentu mohon izin saya akan membacakan surat keputusan DPP Porkabi. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi nomor 35/SK garing DPP garis datar Porkabi garing 1 Romawi 2003 tentang perubahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti 2021-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi tentang perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti 2001-2026. Pertama, menetapkan perubahan komposisi dan personalia pengurus DPD Porkabi Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, tugas dan kewajiban pengurus DPD Porkabi Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan program Porkabi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat Betawi serta membuat laporan hasil setiap kegiatan tersebut kepada DPP Porkabi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, Ketua Umum Muhammad Ihsan SH ditandatangani, Sekretaris Jenderal Haji Hamzah SH MHum ditandatangani. Lampiran surat keputusan DPP Porkabi nomor 35/SK garing DPP garis datar Porkabi garing 1 Romawi garing 2023 tanggal 26 Januari 2023. Perubahan komposisi dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Pusat masa bakti 2021-2026. Dewan Pembina Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Dandim 0501 Jakarta Pusat, Kepala Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dewan Penasehat Ketua Agus Subarka SE MSD, Wakil Ketua Taufikur Rahman, Sekretaris Kosla, anggota Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman SH dan Haji Mustafa. Untuk Dewan Pengurus Harian yang nama-namanya saya sebutkan, mohon untuk
tampil ke panggung untuk mengikuti pelantikan. Badan Pengurus Harian Ketua Haji Komarul Zaman SE, Wakil Ketua 1 Haji Bir Hamzah SE, Wakil Ketua 2 Haji Agus Iriandi, Wakil Ketua 3 Doni Sulaiman, Wakil Ketua 4 Irna Saprina, Wakil Ketua 5 Ustaz Effendi, Sekretaris Muhammad Sarif N, Wakil Sekretaris 1 Muhammad Jamil Hamidi, Wakil Sekretaris 2 Reddy, Wakil Sekretaris 3 Isnarudin Robot, Wakil Sekretaris 4 Naria, Wakil Sekretaris 5 Muhammad Rifai. Bendahara Dr. Andes Haji Ibai Bahtiar MSI MM, Wakil Bendahara 1 Sri Sumarwati, Wakil Bendahara 2 Sutijan, Divisi Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK. Yang pertama Saudara Adun, Saudara Aji. Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dr. Zahera Mega Utama SEMM, Edi Mandegani. Selanjutnya Divisi Kamtramtim Stim Ferry Sajo, Supardi Santoso Suratman. Divisi Kesatuan Bangsa Hari Subrata, Saudara Gatot. Divisi Undangan 1 Saudara Agus Rusli, 2 Saudara Andri. Divisi Politik Hubungan Antar Lembaga Emi Wijaya dan Saudara Fahri. Berikut Divisi Kesejahteraan Masyarakat Saudara Doki Rahadian. Dan Saudari Umi Nurlela. Divisi Pemberdayaan Perempuan Saudari Husna dan Saudari Widyati. Divisi Pembinaan dan Pengembangan Usaha yaitu Saudara Agung dan Saudara Lili Suwardi. Divisi Tenaga Kerja Saudara Andi Sutandi dan Saudara Ahyar. Divisi Pemuda dan Olahraga yaitu Saudara Trianto dan Saudara Rizky. Berikut Divisi Humas dan Publikasi yaitu Saudara P. Charles dan Saudara Saifuddin Zuhri. Divisi Pariwisata, Seni dan Budaya Saudari Eni dan Saudara Firdaus. Selanjutnya Divisi Lingkungan Hidup 1 Saudara Agus Busro dan Saudara Herman. Terakhir Divisi Sosial dan Agama yaitu Ustaz Soleh dan Saudara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, Ketua Umum
Muhammad Ihsan SH ditandatangani dan Sekretaris Jenderal Haji Hamzah SH MHUM ditandatangani. Demikian. Baik, setelah dibacakan SK oleh Sekretaris Jenderal DPP Porkabi, saatnya pelantikan oleh Ketua Umum DPP Porkabi, Bang Muhammad Ihsan SH. Silakan. Ketua Dewan Penasehat tidak Pak? Di tengah, enggak sejajar, tapi di tengah aja. Oke. Teman-teman pengurus, calon pengurus nih, ya. Calon pengurus. Sebelum kita mengadakan prosesi pelantikan, saya akan membacakan ikrar. Mohon diikuti. Setelah saya baca beberapa kata, ikuti. Ya. Siap? Ikrar Porkabi. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Dengan penuh kesadaran diri. Sebagai putra Betawi yang bergabung dalam forum komunikasi anak Betawi, maka dengan ini saya berjanji. Satu, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dua, berbakti kepada nusa dan bangsa, anggaran cita-citaannya. Dan citra Porkabi dalam setiap gerak dan langkah. Terima kasih. Di dalam tadi yang ikrar gitu. Jadi kalau ada anak Porkabi di poskonya masih ada minuman keras, itu berarti bukan anak Porkabi. Ya, saya nggak mau lihat itu. Teman-teman, khususnya Bang Jamal sebagai ketua, sebelum pelantikan ini saya kembali menegaskan, apakah teman-teman siap menjadi pengurus DPD Porkabi Jakarta Pusat? Siap. Oke, terima kasih. Jadi calon pengurus bukan hari ini kita lantik kemudian besok pada tidur. Tapi setelah ini berpikir untuk bagaimana Porkabi semakin maju ke depan. Ini tidak perlu diikuti, ya. Cukup saya saja membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, bersumpah dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi dengan tentunya tanggung jawab yang tinggi. Dengan mengucap bismillah, saya lantik dan kukuhkan kepengurusan DPD Porkabi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penyerahan pataka dari Ketua Umum DPP Porkabi kepada Ketua DPD Porkabi Jakarta Pusat dari Bang Ihsan ke Bang Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan pataka Porkabi DPD Jakarta Pusat untuk
digibarkan, disebarluaskan kepada masyarakat Jakarta Pusat, tentunya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi. Apakah siap? Dibarkan dulu dong. Baik, Baik, demikianlah prosesi pelantikan. Mungkin ada yang ingin memberi salam selamat kepada Pak Polres, Gubernur. Pak Dati, Persilakan. coba sama undangan lain, Pak Jakar. Iya, kita foto-foto bareng dulu. Tim dokumentasi bisa difoto dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kepal. 1, 2. Taruh. 1. Bang Maha, tolong Bang Maha. Agak pinggir. 1, 2, 3. 1. Lonjok. 1, 2, 3. Oke, yel ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih dari teman-teman perwakilan mungkin. Mau terserah. Video. 1, 2. Iya.
pompo yang ada di atas panggung bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, untuk pengurus tahan dulu. Sekarang kita ke proses penandatanganan berita acara pelantikan dan pengukuhan pengurus. Ya, diam dulu diam. Kepengurusan ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Bang Jamil, penandatangan berita acara pelantikan. Yang lain jangan turun dulu. Jamal, kita saksikan Bang Jamal tanda tangan, mudah-mudahan cek cair. Tanda tangan mudah-mudahan cek cair. Dokumentasi silakan. Bendahara sama sekretaris juga terus. Ayo bendahara sekretaris. Bang, mewakili. Ya, Bendahara, ayo. Ayo dulu. Baik, selamat nanti kita kembali di tempatnya masing-masing. Baik, berikutnya adalah sambutan Ketua DPD. Oke, baik. Diralat. Berikut adalah sambutan Ketua Umum DPP Porkabi, Bapak Muhammad Ihsan. Bang, silakan. Teman-teman, dikunci pintunya, masuk semua. Kalau ada yang masih mau di luar, berarti bukan anggota Porkabi. Ayo masuk semua. Masuk semua, kunci. Itu yang di luar masuk semua. Masuk semua. Yang anggota Porkabi masuk. Udah, tutup pintunya. Tutup pintunya. Ada yang mau ngobrol? Ya. Kalian gak punya ilmu jadi pengurus nanti kalau misalnya ngobrol. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi. Kemudian dari Kapolres yang kemudian yang tentunya kita hormati Jakarta Pusat atau yang mewakilnya Koramil Menteng. Bayangin kita acara dihadiri sama pejabat terkait. Inilah rasa pedulinya aparat negara terhadap sebuah organisasi. Tepuk tangan bakal mereka-mereka yang hadir. Kemudian dari sayap kanan, ormas-ormas yang ada di Jakarta Pusat. Pertama, terima kasih atas kehadiran saudaraku FPR, Bang Bram, Bang Bewok. Kemudian tadi saya lihat juga ada anak buahnya Pak Fahira, yaitu Bang Jabar. Kemudian ada juga dari anak buahnya Bang Okis ya tadi ya, dari Banten. Terima kasih sudah hadir. Semua kawan-kawan karib saya juga, Bang Bewok, Bang Bram, Bang Okis, Pak Fahira, semua kawan-kawan kita. Kemudian yang saya banggakan, pengurus DPD Porkabi yang tadi baru dilantik. Tepuk tangan semua. Kalian luar biasa. Kemudian dengan membuat perhelatan pelatihan seperti ini, sudah pasti dipastikan kalian serius menjadi pengurus. Kemudian di sini ada DPD Jabodetabek yang hadir pada kesempatan yang baik ini, ya, dari Jakarta Barat, Pusat, Jakarta Bogor, Depok dan lain-lain. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian semua anggota Porkabi yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya juga akan jelaskan di sini ada balok yang hadir. Nanti ketika saya sebutkan, mohon diri. Wanita Porkabi, Hajaria, diri. Beserta Yanti. Banom Jawara Porkabi, Bang Minan, diri. Banom Badan Penanggulangan Bencana Porkabi, Bang Sabto, diri. Terima kasih. Ada yang nggak saya sebutkan? Oh, yang FPK, Masya Allah. Bang Hasan, ini Bang Hasan. Ini forum pembauran kebangsaan, yaitu forum yang di bawah Pemda DKI, di bawah binaan Kesbangpol, alias organisasi plat merah, gitu ya. Ada FPK, ada FKUB, sama FKDM. Abang-abang, popok yang saya hormati, di siang yang cerah ini, saya hanya ingin memberikan arahan agar kita paham apa arti berorganisasi. Tadi Pak Kapolres dan Pak Dandim ingin izin duluan. Saya bilang, saya ya, agar teman-teman dari Muspiko ini paham bahwa keberadaan Porkabi akan selalu jadi mitra yang menguntungkan untuk pemerintah. Kembali saya bertanya, apakah siap semua untuk itu? Polisi nggak mungkin bisa kerja kalau kita nggak bantu. Apalagi ini Jakarta Pusat, istana ada di sini, duta besar banyak di sini, kementerian ada di sini. Pak Polisi, kalau pengen apa-apa, ajak kita di bawah komando Bang Jamal. Dari urusan yang harus pakai fisik sampai urusan yang harus pakai otak, insya Allah Porkabi siap. Kemudian Pak Polisi yang hari ini hadir, selama ini Porkabi selalu menjadi mitra Kapolda. Saya selalu diundang setiap kegiatan Kapolda. Setahu saya hanya ada 5 ormas. FPR selalu ada, Porkabi selalu ada, Pemuda Pancasila, BPKB Polri, biasanya dengan naskah merah.
itulah pengakuan Polda Metro Jaya terhadap Forkabi yang tentunya selama ini kita selalu membantu polisi. Ya, sekarang jadi ke depan Pak Ardi yang temannya Bang Mina, sinergitas ini kita bangun terus. Apalagi besok 4 tahun pemilu, ya, demo segala Bawaslu ada di sini, KPU ada di Palembang. Ayo, sinergitas kita bangun. Dan saya yakin dengan usia Forkabi yang sudah matang, sebentar lagi 18 April sudah 22 tahun, insya Allah anggota pengurus Forkabi paham betul apa arti menjadi pengurus dan apa arti menjadi anggota Forkabi. Dan tentunya Polres, Pak Ardi, ya, yang selama ini punya track record, tentunya sudah dipahami pihak. Yakinkan kembali dibawa ke pengurusan dan jajarannya, sinergitas itu semakin. Saya bertanya dengan Bang Jamal, apakah Bang Jamal siap? Bang Jamal udah siap. Kalau Bang Jamal nanti ada apa-apa telepon saya aja. Urusan DPP, ya. Tapi urusan bagi-bagi sama Bang Jamal. Nah, Pak Polisi, ya. Sekarang saya bicara dengan Pak Dandim atau yang mewakili. Ketua Majelis Tentara TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli. Jangan ditanya tentang loyalitas terhadap NKRI, ya. Orang Betawi dari dulu ngimpinya aja nggak ada ingin memisahkan diri, ngimpinya apalagi nyatanya, ya. Saya yakinkan Forkabi ini selalu NKRI adalah pasti, ya. Lemhanas sudah pada lulus. Nah, untuk Kespa kemarin asisten pemerintahan ketemu saya, Bang Denny, teman sahabat. Saya berharap urusan COVID kan ini udah relatif selesai, ya kan? Pasti anggaran Pemda ini banyak untuk pembinaan ormas, ya. Saya mohon slot-slot untuk pembinaan ormas diperhatikan untuk Forkabi, ya. Kalau dulu semuanya urusan COVID kita maklumin, 3 tahun kita ngurusin COVID dan alhamdulillah PPKM sudah dicabut. Jadi ke depan, jadi ketika lagi bicara anggaran ingat, wah ini organisasi nih yang perlu dibina, ya. Forkabi, tolong prioritas. Siap Pak? Harus siap dong. Nah, tadi di SK jelas ya, Dandim, Kapolres, Wali Kota adalah pembina. Kalau pembina dicantumin, rantas ormas ini didiemin, itu namanya pembina nggak bertanggung jawab. Saya berharap dengan dicantumkannya dan nanti ditebusinnya SK kita, Kapolres baca, Dandim baca, oh Forkabi ini harus saya bina. Bina tidak harus uang Pak. Bina itu tidak harus uang. Tapi bagaimana kepolisian, Dandim, Wali Kota bisa membangun sinergitas program untuk juga nanti Forkabi bisa membangun kebersamaan dengan konsep-konsep atau kerja-kerja yang dilakukan oleh institusi tadi, ya. Karena kadang-kadang saya melihat begini, ormas ada, ormas banyak, pemerintah dijadiin pembina, tapi kadang-kadang ada gap ke depan, apalagi tahun politik, ormas besar itu dibutuhkan, ya. Ya mohon, ada apa-apa seperti Pak Kapolda,
setiap ada program pasti saya diundang, kayak Lutfi diundang, ya. Ayo kita bicara bagaimana membangun sinergitas itu dengan baik. Karena mungkin itu untuk Muspiko. Nah, untuk teman-teman ya, jadi ketika jadi pengurus, jangan ketika dilantik ada, kemudian setelah itu nggak pernah berpikir apa yang harus kita kerjakan. Bang Jamal, setelah bangun tidur, pikirannya bukan lagi mingguan, pikirannya bukan lagi berpikir untuk diri sendiri. Jadi ketika bangun tidur hanya berpikir apa yang harus saya perbuat ketika amanah ketua DPD saya pegang. Bisa? Ya, harus. Jadi kadang-kadang jadi ketua, orang jadi ketua, ketika dia sudah pegang, dia hanya berpikir ini jabatan saya sudah pegang, yang penting saya ketua. Nggak pernah berpikir apa yang saya harus kerjakan ketika saya menjadi ketua. Ingat, DPP dari semenjak Mubes kita sudah pelantikan, kita sudah raker, kita sudah rapim, kita sudah pengkaderan, semua program kita udah jalani. Saya berharap DPD Jakarta Pusat setelah ini raker, ya. Dan saya ingin sekali buat pengkaderan setelah Lebaran ini. Karena apa? Banyak kelemahan berorganisasi kita yang memang teman-teman juga tidak pahami secara utuh. Semisal tadi ketika saya masuk di sini, Bang Maah sudah koordinasi dengan Bang Oji sebagai MC. Tapi kalau kita lihat prosesi tadi, sedikit banyak ada hal-hal yang kurang pas kalau menurut saya. Nah, ke depan mungkin di pengkaderan kita perlu membuat materi SOP tentang pertama, bagaimana kita membuat sebuah acara, kita kemas. Oh, protokolernya kayak gini. Ya, jadi jangan ada Kapolres hadir, Wali Kota hadir, lantas bangkunya ada di bangku kedua. Tidak disebutkan. Ini perlu. Pertama. Kedua, persidangan. Saya kepingin di pengkaderan DPD Jakarta Barat, saya akan menjelaskan mekanisme teknik-teknik persidangan, baik itu sidang musda, sidang raker maupun sidang-sidang lainnya. Ketiga, bagaimana teman-teman pengurus ini, semua pengurus yang ada di Jakarta Pusat memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga secara utuh. Jangan teman-teman sebagai pengurus nggak paham visi-misi organisasi. Jadi suara keras, suara apa ini? Abang ditutup, belum selesai saya bicara, ditutup aja, ditutup, pintu ditutup. Pintu ditutup. Ya, selamat datang Bang Juanda. Dari Stadi. Oh, dari Stadi. Sarannya dari tadi. Oke, tutup aja, tutup dulu. Ya. Karena jarang-jarang kan pelantikan seperti ini 5 tahun sekali, jadi harus kita manfaatkan dengan baik. Kemudian dalam pengkaderan, saya berharap teman-teman pengurus DPD Forkabi Jakarta Pusat memahami dengan detail, dengan paripurna anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pedoman organisasi. Tadi Bang Oji sempat bilang, jangan organisasi memperkaya diri atau nyari makan dari organisasi. Tapi bagaimana kita sebagai pengurus, justru bagaimana kita bisa dengan keluar uang kita agar supaya organisasi berjalan dengan baik. Kembali saya bertanya, apakah teman-teman siap untuk membesarkan Forkabi ke depan? Ya. Oke.
Kalau urusan nyari duit di lapangan, nah, Ormas Pak Kapolres nggak terlepas dari urusan begini. Saya cuma pesan, pertama, koordinasilah dengan Muspiko setempat. Jangan ada ya teman-teman jalan mentang-mentang ormas lantas mengabaikan lurah, mengabaikan camat, mengabaikan wali kota. Tolong ini dicamkan ini ya. Dan ingat, Forkabi ini kolektif kolegial, bukan sendiri, bukan one man show. Bang Jamal ketua, kemana-mana Bang Jamal sendiri, bukan begitu. Forkabi ini adalah organisasi kolektif kolegial. Jadi semua ketika mengatasnamakan DPD, Bang Jamal harus bicara dulu dengan semua. Karena dengan begitu semua merasa memiliki dan semua pun akan bertanggung jawab terhadap organisasi. Jadi kalau ada Bang Jamal jalan sendiri, bilangin saya. Tapi kalau dia sendiri mau ketemu cewek, diemin. Itu urusan orang laki namanya. Ya. Bang Jamal siap ya? Jadi jangan sekali Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Ranting seolah-olah Dewan Pimpinan itu milik kita sendiri. Karena kalau kita seperti itu, jalan kuatnya kita seberapa. Untuk kenal saya nih ya. Nah terakhir, besok tahun politik, terus saya lihat ada Nasdem. Nah, terima kasih udah datang ya. Ada cakep-cakep kan? Tepuk tangan teman-teman Nasdem. Diri. Ingat ya, saya mau mengingatkan, Forkabi ini multi partai. Ketua tadi itu ketua di Hanura, Bang Agus. Ada lagi dari P3, ada dari Demokrat, ada anggota dewan dari PKB, ada dari PDIP, ada dari PKS, ada dari. Jadi saya cuma mau bilang bahwa Forkabi adalah milik semua partai politik. Tapi kalau urusan milih, yang paling sering datang yang biasa dipilih. Apalagi yang paling cakep, begitu ya. Oke, jadi ke depan akan ada tahun politik. Ketika ada tahun politik, belum tentu di Forkabi satu pilihan terhadap pilpres. Saya akan di forum ini. Pemilu adalah regulasi demokrasi 5 tahunan. Ya. Sedangkan Forkabi adalah organisasi seumur hidup kita. Dan menjadi organisasi yang menjadi kebanggaan anak cucu kita. Jadi urusan warna politik jangan menjadi sumber perpecahan di Forkabi. Semua siap ya? Dan terakhir, internal DKI. Sekarang kan PJ Gubernur sebagai Gubernur DKI. Kita dukung semua program-program PJ Gubernur. Ya, Bang Jamal bermitra dengan baik dengan Wali Kota Jakarta Pusat, membangun sinergi. Kalau urusan Forkabi maju ke depan, insya Allah semua urusan yang menjadi urusan polisi, Pak Dandim, Wali Kota, insya Allah kita bisa bersinergi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila itu salamnya orang NU. Karena di Forkabi ini banyak NU. Tapi ada salamnya Muhammadiyah. Wallahu muwaffiq ila itu adalah salamnya orang. Salamnya orang Muhammadiyah,
billahi fisabil haq fastabil harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iksan. Bang Iksan tahu ya Bang, dengar kalau dia bilang tadi. Hah? Udah jadi ketua DPD, jangan dangdutan, saya nggak setuju tuh. Dangdutan tetap jalan, nyawernya yang ngurangin. Ini ngomong-ngomong, dia tahu ya Bang Iksan nih. Dia bilang, kalau urusan Forkabi, panggil saya. Urusan perempuan, tinggalin. Padahal ini gue. Baik, setelah Bang Iksan, kita coba pengen dengar omongan di Bang Jamal. Bisa nggak? Itu kan dari dulu bego soal ngomong. Udah jadi ketua DPD, udah bisa ngomong kan? Lo tes. Coba lo kamu tanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semuanya, abang-abang kita mau semua. Terima kasih terutama kepada yang mewakili dari Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Ardi dan dari Kodim dan Ramil Menteng, Bang Miki, terima kasih dan juga pun saudara kita yang dari Betawi juga, Bang Haji Beo Heri. Beliau juga pun sebagai calon legislatif dari PKB. Mohon kepada bangsa semua, Betawi harus maju, harus kompak. Jangan ada perpecahan. Siapapun partainya tetap Forkabinya dan Betawinya. Itu yang kita jaga. Walaupun tadi bilang partai warna-warni, tapi Betawi pecah suaranya. Kita bagus semua orang Betawi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bang Ketum sudah melaksanakan tugas untuk pelantikan DPD Jakarta Pusat, Bang Sekjen dan Bang Haji Maha dan Bang Sekjen, Bang Mola dan Ketua DPD diwakili dengan Bang Haji Patah Ila. Terima kasih Bang Haji semuanya. Dan juga pun Ketua DPD Jabodetabek, Bang Juanda dari Jakarta Timur, dan terima kasih Bang Minan sebagai dia nggak tahu nih ngomong Jawa Ratus ini. Terima kasih Bang Minan atas hadirannya dan juga pun GMF Forkabi, Gerakan Muda Forkabi. Terima kasih semuanya dan saya mengucapkan alhamdulillah kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Pelantikan Pengukuhan DPD Forkabi, kepada abang-abang dan popo semua. Saya sebagai ketua terpilih DPD Jakarta Pusat mengucapkan banyak terima kasih atas moral dan moralnya, tenaga dan pikirannya. Saya mengucapkan terima kasih. Moga-mogaan Allah Subhanahu wa taala yang balasnya. Mudah-mudahan abang-abang dan popo semua diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan rezekinya. Mudah-mudahan juga pun kepada donatur semuanya yang sudah banyak membantu kami. Saya sebagai ketua mengucapkan juga banyak terima kasih atas bantuannya, terutama juga pun kepada Ibu kita. Banyak terima kasih kita. Mudah-mudahan kita semuanya Allah yang menentukan, kita hanya pelaksananya. Ya mudah-mudahan beda. Yang jelas tadi apa kata Bang Ketum bilang harus dekat sama warga. Kalau nggak dekat ya nggak saya nantinya. Siapa mau pilih? Begitu Bang Haji ya, oke. Saya mengucapkan semuanya pada bapak semua kelompok. Saya sebagai ketua terpilih kepada khususnya ketua DPD Forkabi Jakarta Pusat, kita mengharapkan kepada semua. Saya akan buat waktu nanti setelah habis pelantikan
saya akan melaporkan balikan kepada Kepala BPJ untuk menjaga untuk karena kita di sini akan mengangkat antar martabat kami dan juga pun tetap menjaga istiqomah. Kita harus ada kebersamaan. Kalau tanpa abang-abang dan pokok semua, saya juga pun tidak akan bisa berdiri di sini dan juga pun tidak bisa akan berjalan dalam organisasi apapun. Semuanya nanti kita akan bentuk dari DPJ sampai DPJ untuk merapat barisan supaya ada bersamanya. Itu aja. Dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngomong. Mulai lancar dia ngomongnya. Alhamdulillah, cuman napas, jangan ngap. Ngomong apa belum? Bagaimana? Itu udah dilatih jadi DPD. Harus karena ketum kan harus bisa sinergi, kolaborasi dengan aparat. Satu poin boleh dikit, izin. Kepikiran nggak kalau orang Betawi nggak punya gedung kesenian? Saudara kita dari Jawa punya WO Barata, saudara kita dari Jawa Barat punya Miscici. Betawi kalau mau nampilin budaya gimana? Nggak ada. Bisa nggak Porkabi lewat ketum bermusyawarah dengan Pemda DKI Jakarta minta anak Betawi punya gedung kesenian sendiri? Anda minta komplain sama DPRD, jawaban simpel. Kan ada pasar baru, gedung kesenian. Anda jawab, pasar baru, siapa yang punya duit bisa main. Anak Betawi budayanya minta duit kalau udah main. Makanya tuh izin, mohon maaf, mintain ke Pemda biar anak cucu kita ngerti yang namanya lagu Centai Manis bagaimana. Bakalan kabur itu budaya kalau kita nggak pernah tampilin. Itu bebas. Iya doang, ntar gua nyawet loh. Baik, berikutnya sambutan dari perwakilan Wali Kota Jakarta Pusat dari Kesbangpol, silakan Mbak. Yang terhormat pertimbangan DPD kami dan jajarannya, izin Pak. Yang terhormat Ketua Umum Porkabi DKI dan jajarannya, yang terhormat pada Koramil, pemerintahan lain yang juga ada hari ini, undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Wali Kota Jakarta Pusat yang pada hari ini berhalangan hadir karena pada hari ini banyak sampai nanti malam acara bersambung, jadi ada lagi jadi kita bagi waktunya dapat tercakupi, dapat dihadiri. Sebelumnya saya sampaikan atas nama Pak Wali Kota Jakarta Pusat, ucapkan selamat kepada pengurus Porkabi Jakarta Pusat yang baru dilantik. Semoga sukses selalu di dalam melaksanakan tugasnya, dan kami mengucap syukur pada hari untuk mengikuti acara pelantikan yang telah dilaksanakan tadi. Kami tidak berpanjang kata karena waktu juga kita juga sebentar akan menghadiri lagi, persiapan lagi acara Banteng, yaitu acara Imlek Nusantara. Jadi itu
kita harus juga hadir di sana. Tadi kalau dilihat apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua itu sudah mencakup seluruhnya, jadi saya tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Cuma mungkin ada satu sedikit yang terlewatkan, yaitu tadi Pak Ketua Umum bilang jangan sampai ada kita gap antara organisasi dengan pemerintahan. Intinya cuma satu, yaitu komunikasi. Kalau komunikasinya lancar, pasti akan diingat sama pemerintah. Tapi kalau komunikasinya tidak lancar, mungkin kita terlupakan. Lalu yang terlupakan itu rasanya sakit hati, padahal komunikasinya tidak lancar. Pemerintah itu ibarat perempuan atau cewek yang perlu didekati. Jadi jangan sungkan-sungkan Forkabi, khususnya yang Jakarta Pusat, datang atau silaturahmi kita supaya kita ingat, oh masih ada Forkabi gitu. Ya. Seringkali itu organisasi yang tidak diingat itu marah-marah datang. Kenapa kita nggak diingat? Kita nggak tahu kalau ada organisasinya masih hidup. Gitu. Ternyata masih hidup nih, gitu. Jangan sampai gitu. Yang penting kalau sering-sering komunikasi, pasti hubungan lebih akrab, lebih kekal. Demikian itu tadi jelas yang terlewatkan dari Ketua Umum. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah kalau ketua udah ngomong, ketua DPD udah ngomong, suara majelis pertimbangan tinggi kita dulu ngomong. Bapak Thailand ngomong boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengar ya, saya dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Umum Forkabi Haji Muhammad Ihsan, Jaka segenap Pak Sekjen, Pak Wakil Ketua, dan para DPD Forkabi sejabotabek hadir dari Jakarta Timur, Mas Juanda, Pak Toto, Bekasi, dari Selatan, dan yang lainnya anak ya.
khusus DPD terpilih Jakarta Pusat, Bang Edi Jamal, segenap jajarannya, dan para ormas undangan lainnya, para pengurus Forkabi yang saya banggakan. Hidup! Kita jaga! NKRI! Betawi! Forkabi! Pertama-tama kami memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga kita bisa hadir di ruangan yang mulia ini dalam acara pelantikan DPD Forkabi Jakarta Pusat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Para hadirin, saya sampaikan, saya mewakili Ketua Umum MPT Mayor Jenderal TNI Nahrawi Ramli. Beliau saat ini ada kesibukan dan memerintahkan kami selaku anggotanya untuk menghadiri acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Forkabi Jakarta Pusat. Pesan beliau tidak lain adalah bagaimana Forkabi ini selalu kompak, selalu terus mengedepankan persoalan ini menjadikan persoalan yang bersamaan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan ya, oleh ketua umum. Saya tidak panjang lebar. Tadi banyak pesan-pesannya dari beliau dan mungkin beliau sudah menyampaikan ya garis besar kepada ketua umum apa yang harus disampaikan kepada semua anggota Forkabi sejak KPK ini. Tadi secara struktural ya hampir semua dibuka sama beliau. Kita harus berbuat apa? Kita berbuat apa? Lebih-lebih di tahun politik ini. Terima kasih Pak Ketum sudah memberikan gambaran ya. Ini saya Jakarta Pusat ini balik kampung. Karena saya tugas di sini dulu sebagai wakil wali kota. Alhamdulillah kami selesai tugas diminta oleh pimpinan MPT untuk bergabung dengan kami dalam mengangkat dan menunjukkan suasana di Forkabi. Hidup Forkabi! Demikian pantun yang perlu saya sampaikan. Ada titipan dari beliau. Baju Forkabi hitam putih, cakep, kudu dijaga dan dirawat. Kalau organisasi sudah sehat, insya Allah kita bakal hebat dan kuat. Kandungannya banyak yang disampaikan oleh ketum. Menyangkut masalah tahun politik semua beberapa dari partai, insya Allah tentang semikul dibagi 3 dari pelabuhan ke Teluk Naga. Partai kita boleh berbeda, tapi persatuan kudu dijaga. Jadi pesan dari beliau ya, saya tidak panjang lebar, sudah biasa pidato. Jadi begini, kalau ketum memang udah orasi, biasa dia ngomong orasi, biasa di depan istana dia ngomong. Tapi kalau saya enggak, biasanya pembina politik yang di Kesbang memberikan arahan dan sebagainya. Benar juga kata beliau tadi, anak buah mantan anak buah ya kayak perempuan genit-genit, tapi nggak perlu juga genit-genit. Kalau perlu pembina turun ke bawah ya itu, pembina politik harus turun ke bawah, tegur keamanan. Jadi ukurannya itu ukuran politik, ukuran pemerintah ya, yang namanya stakeholder di bawah itu harus tahu yang berapa anggotanya, berapa yang dikerjakannya. Nah itu yang perlu dikedepankan. Komunikasi benar ya, jangan terus Jamal komunikasi dengan semua tingkatannya, tingkat RT, RW,
kelurahan, kecamatan, terutama di tingkat kota Anda sebagai kota memberikan hubungan jabatan yang baik pada anak buah ditolak. Ini semua berlaku kepada semua DPD yang ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu, dan se-Jabodetabek yang Bogor. Terima kasih, selamat Pak Jamal jadi Ketua DPD atas pelantikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi. Amin. Amin. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Patayla. Coba dengar kata Bang Patayla. Komunikasi. Apa namanya itu? Forum komunikasi anak Betawi. Ada sesuatu dikomunikasikan, bukan digerendangkan. Kalau tua hobinya ngerendang jadi forum ngerendang anak.